Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih di tema ketiga ya. Sekarang masuk ke subtema 3, kegiatanku, kegiatan anak soleh di sore hari. Nah, di subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan anak soleh di pagi hari, kemudian kegiatan anak soleh di siang hari. Nah, hari ini kita belajar tentang kegiatan anak soleh di sore hari. Oke. Nah, ini nak, ada cerita, kalian perhatikan gambarnya ya, Salman, Ika dan Tigor, kemudian Jono dan Susan ini pada sore hari mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Ika belajar ke sanggar kreativitas, Salman mengikuti sekolah tahfidz, Tigor, Jono dan Susan bermain ular tangga. Nah, alhamdulillah mereka tampak bergembira ya. Mereka bermain dan bercanda tanpa terasa waktu mulai senja. Mereka pun segera pulang untuk mandi. Mandi sore membuat tubuh bersih dan sehat. Mereka sudah mengisi waktu dengan kegiatan berguna. Nah, gunakan waktumu dengan kegiatan yang berguna. Apa saja sih yang bisa kalian lakukan di sore hari? Nah, biasanya ada yang pergi mengaji ya, kemudian bermain bersama keluarga di rumah seperti itu. Itu adalah contoh dari kegiatan yang berguna pada sore hari. Oke, lihat nih. Nah, kalau ini kegiatan Ika pada sore hari ya. Ika nih di sore hari matahari ada di sebelah barat. Nah, kalau pagi hari itu kan terbit dari sebelah timur. Nah, kalau ini sore hari mataharinya ada di sebelah barat. Nah, sinarnya tidak lagi menyilaukan mata ya, tidak seperti pada siang hari. Kalau siang hari itu kan cahayanya terik sekali ya, silau gitu. Kalau sudah sore hari, sinarnya sudah tidak menyilaukan mata. Nah, udaranya pun tidak terasa panas, berbeda dengan pada siang hari. Kalau siang hari terasa panas ya. Nah, ini Ika belajar kreativitas bersama ibunya. Ya, Ika sudah bersiap memakai baju yang sopan. Nah, ini adalah alhamdulillah Ika datang tepat waktu. Ketika sampai Ika mengucapkan salam. Nah, di sana Ika dibimbing membuat hiasan dinding dari kertas krep. Nah, Ika sangat senang membuat kolase. Apa sih kolase? Nanti kita pelajari ya di pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk membaca cerita bergambar. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalau yang ini Ika, ini matahari, karya dan sore. Nah, ya, yuk. Jadi nih, sore ini matahari sinarnya tidak lagi menyilaukan mata. Nah, seperti itu nak. Jadi lihat keterangan pada gambarnya. Kalau ada gambar seperti ini kemudian ada kata diselingi gambar lagi, itu gambarnya dibaca dengan kata yang sudah ditentukan tuh ya. Ini kan jam itu sore ya. Nih, sore. Ini apa tadi? Nah, matahari ya. Sore ini matahari sinarnya tidak lagi menyilaukan mata, seperti itu ya. Nah, Ika belajar ke sanggar kreativitas. Ika melihat berbagai macam hasil karya. Ini kan karya ya. Ika belajar membuat satu buah karya. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sore hari. Nah, gunakan waktumu untuk kegiatan yang bermanfaat. Lakukan kegiatan membaca secara bergantian dengan teman. Lakukan kegiatan membaca secara bergantian dengan teman satu kelompokmu. Oke, nah itu tematik muatan bahasa Indonesia di halaman 77. Nah, sekarang kita masuk yuk ke tematik muatan PPKN ya, mendiskusikan aturan. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh nak, aturan dibuat untuk apa?
ya, untuk kita belajar disiplin, menjadi teratur ya. Itu adalah, manfaat dari aturan, dibuatnya aturan ya. Kita lihat nih sekarang, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sore hari. Ika mengisi waktunya di sore hari dengan mengikuti kegiatan di Sanggar Kreativitas Anak. Nah, di sana terdapat beberapa aturan. Aturannya adalah sebagai berikut. Nih, peraturan yang ada di tempat Ika belajar membuat kreativitas. Pertama, peserta harus hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Peserta dilarang berbicara dengan suara keras. Peserta wajib menjaga kebersihan ruangan. Nah, ini adalah contoh dari peraturan ya yang ada di tempat Ika belajar membuat kreativitas ya. Nah, ini, yang seperti kita bahas kemarin ya di segala tempat biasanya terdapat aturan. Nah, apa aja sih aturan yang ada di rumahmu? Nah, di sini kalian bisa tulis nih, ya 3 contoh aturan yang berlaku di rumah. Silakan kalian tulis ya 3 peraturannya ya, Nak, ya. Oke, nah tadi, tematik muatan PPKN. Sekarang kita lihat nih tematik muatan SBDP-nya ya, tentang membuat karya. Tadi kan Ika membuat karya kolase. Nah, ini adalah contoh karya kolase, Nak, ya. Karya kolase ini adalah karya 2 dimensi. Oke. Nih, di Sanggar Kreativitas Anak, Ika membuat karya kolase. Berikut ini contoh karya kolase yang dibuat Ika. Nah, cantik ya. Apa aja sih, alat dan bahannya? Nah, ini adalah alat dan bahannya ya, ada kertas krep, nah kemudian ada lem dan gunting ya. Ini ada, pola bergambar, bunga dan ada ikan juga tuh ya. Ini nanti tinggal ditempel-tempel, Nak. Tuh ya, digunting-gunting kertas krepnya, kemudian digulung kecil-kecil, nah ditempel deh sesuai dengan pola gambarnya. Oke, baik. Nah, itu salah satu contoh dari karya 2 dimensi yaitu kolase. Oke, dari kertas krep. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya ke halaman sebentar. Nah, langsung ke halaman ini, Nak. Ke pembelajaran 2-nya halaman 83. Nah, ya. Nih, yuk kita baca sama-sama ya. Setiap sore Salman mengikuti sekolah tahfiz. Sore ini Salman sedang libur sekolah tahfiz. Salman memilih bermain bersama Sofia. Sofia sangat senang bermain dengan kakaknya. Sofia memiliki 20 lembar kartu bergambar. Salman memiliki 28 kartu bergambar. Selain itu, Sofia memiliki 30 buah pensil warna. Nah, Salman memiliki 5 buah pensil warna. Ya, Salman dan Sofia bermain mewarnai kartu bergambar. Mereka berdua sangat senang saling berbagi. Nah, Salman sangat sayang kepada adiknya. Nah, sayang nggak kalian dengan adik atau kakak kalian? Sayang ya, karena anak soleh ya menyayangi keluarganya. Nah, sekarang kita masuk ke tematik muatan matematika, Nak, ya, membandingkan benda. Nah, ini pengulangan nih ya, ada pengulangan kembali di tema-tema sebelumnya kan sudah dipelajari ya, membandingkan benda, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, ada yang sama banyak. Nah, ini kartu Salman ada 28. Nah, kartu Sofia ada 20. Nah, jadi bagaimana nih kalimat matematikanya? Nah, ya, banyak kartu Salman lebih banyak dari kartu Sofia. Karena nih, 28 lebih banyak dari 20. Ya, atau 20 kurang dari 28. Seperti itu nih. Ya, 28 lebih dari 20 kurang dari 28. Atau kalimatnya, banyak kartu Salman lebih banyak dari kartu Sofia. Banyak kartu Sofia lebih sedikit dari kartu Salman. Oke, nah itu kan kartu.
Nah, ini pensil warna tadi nih, ya. Nih, Salman punya 15, Sofia punya 30. Jadi, nah, banyak pensil warna Salman lebih sedikit dari pensil warna Sofia, atau pensil warna Sofia lebih banyak dari pensil warna Salman, ya. Tapi lebih baik bacanya dari gambar pertama dibandingkan gambar kedua, seperti itu ya. 15 kurang dari 30. Oke, paham sampai sini, Nak? Tuh ya, nih. 15 kurang dari 30 ya, karena 15 lebih sedikit dari 30. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini, Nak? Tentang membandingkan banyak benda. Kalau mau bertanya silakan ya, tanya langsung ya. Oke, sekarang kita mau menyusun huruf yuk menjadi kata. Nah, ini hurufnya masih dipisah-pisah dengan menggunakan strip ya. Kalau sudah disusun, stripnya dihilangin nih, seperti ini. Ini S-O-R-E, jadi apa? Sore gitu. B-E-R-M-A-I-N. Kalau digabung jadi bermain, seperti itu ya. B-A-R-A-T. Kalau digabung menjadi barat ya. B-E-L-A-J-A-R digabung menjadi belajar. Oke. S-A-L-A-T jadi salat. Oke. M-A-N-D-I menjadi mandi. Kemudian A-S-A-R jadi asar ya. M-E-N-G-A-J-I menjadi mengaji ya. Ini juga kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan pada sore hari. Oke, baik. Sekarang yuk kita lanjutkan dulu nih, Nak. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ke halaman. Nah, langsung ke pembelajaran 3 ya, halaman 92. Oke, coba nih, mengenal kebiasaan. Nah, ini masih dalam kegiatan sore hari ya. Sore ini cuaca cukup cerah, langit dihiasi awan putih. Tigor, Jono, dan Susan pulang les. Mereka sepakat akan bermain di taman. Nah, Tigor memiliki kebiasaan ia mengucap salam setiap akan masuk ke dalam rumah. Kemudian ia menaruh tas pada tempatnya. Setelah itu, ia meminta izin bermain ke taman. Nah, Jono memiliki kebiasaan berbeda. Sebelum pulang ke rumah, Jono mampir ke toko milik ibunya. Ia meminta izin bermain bersama temannya. Setelah mendapat izin, Jono pulang ke rumah untuk menaruh tasnya ya. Nah, Susan juga mempunyai kebiasaan berbeda. Setelah pulang les, ia membantu ibu menyiram tanaman. Kemudian ia meminta izin bermain di taman. Nah, ya, ini perilaku Jono, Tigor, dan Susan ya patut untuk dicontoh. Jadi meminta izin sebelum bermain bersama teman. Jangan kalau mau bermain tidak izin, nanti orang tuanya bingung. Ya, kemana nih anaknya? Jadi harus apa? Iya, meminta izin. Jika diizinkan silahkan bermain. Tapi jika tidak diizinkan, ya tidak boleh ya. Tunggu saja di rumah ya. Berarti harus patuh terhadap perintah orang tua ya. Oke. Nah, kalau kalian bermain di rumah, kalau mau bermain izin dulu nggak nih sama orang tua? Iya, harus izin ya, anak soleh harus izin dulu sebelum pergi main bersama temannya. Oke, baik. Itu tadi di halaman 92 ya, Nak ya. Sekarang lihat nih halaman 93. Nah, ini ada menyusun kata menjadi kalimat. Ya, kemarin kita sudah belajar apa sih kalimat, apa sih kata. Nah, kalau kata itu cuma satu nih, seperti ini. Mandi. Nah, kalau kalimat sudah ada
3 nih ya, aku mandi sore. Mandi satu kata, sore satu kata, aku juga satu kata. Nah, kalau disusun menjadi aku mandi sore. Nah, ini adalah sebuah kalimat ya. Jadi kalau kalimat itu lebih dari satu kata. Oke, paham sampai sini, Nak? Nah, oke, sekarang kita lihat nih ke halaman berikutnya masih di muatan, bahasa Indonesia ya, mengungkapkan pendapat. Nah, nih menurutmu gambar 1 dan gambar 2 nih. Nah, gambar 1 menurut pendapatmu bagus tidak nih, perilakunya seperti ini? Tidak bagus ya, Nak, ya. Tuh bukunya, tidak ditempatkan di tempatnya, kemudian bajunya juga, berantakan ya, kotor, banyak sampah ya, ini tidak sesuai dengan aturan, jadi tidak bagus ya. Nah, menurutmu gambar kedua, nah perilakunya baik atau tidak baik nih? Iya, baik ya, karena nih sama-sama membantu ibu membersihkan halaman rumah. Ini adalah kegiatan atau perilaku yang baik. Nah, kalau yang pertama adalah perilaku yang tidak baik. Jadi, pada suatu, gambar atau permasalahan, nah kalian harus bisa nih mengungkapkan pendapat baik atau tidak baik gitu ya. Ini juga masuk ke muatan bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, ini masih ingat nggak nih ya, muatan matematika nih mengurutkan bilangan, ya diurutkan, disusun biar, tersusun ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, lihat nih 11, 15, 17, 23, 28. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita coba yuk, kita urutkan dari yang terbesar sekarang. Yuk dari, sini. Jadi gimana nih? Nah, ini nih 28 ya, taruh depan ya. Yuk sama-sama ya. Dari bilangan yang di atas tuh 28, kemudian iya pinter. 23. Nah, ini iya 17. Setelah itu yang terbesar lagi. Oke, pinter 15. Nah, terus yang terakhir? Iya, 11. Nah, kalau ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, kalau ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, baik, paham? Paham ya? Sudah sering nih kita pelajari nih mengurutkan bilangan ya dari yang terkecil, dan dari yang terbesar, gitu. Dilihat bilangannya atau angkanya, mmm, apa bilangan atau angkanya, urutannya dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, sekarang perhatikan bilangan di atas. Bilangan yang terkecil adalah bilangan berapa, Nak? Iya, pinter nih, 11. Tulis di sini, Nak, 11 gitu. Nah, menurutmu bilangan yang terbesar berarti yang mana? Nah, pinter, 28. Sini tulis 28. Oke? Sudah ditulis? Baik, kalau sudah, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman, nah ini pembelajaran 4, langsung ke sini aja, Nak. Sebentar. Nah, ini membuat kolase. Nah, tadi kan membuat kolasenya dengan kertas krep, ya, di halaman sebentar. 104. Nah, ini contoh dari kolase yang menggunakan kancing. Nah, ini contoh kolase juga, Nak. Jadi ditempel pada sebuah bidang datar pada kertas gitu ya, dengan pola yang sudah dibuat. Nah, ini juga salah satu contoh dari kolase. Nah, kolase itu adalah, contoh dari karya 2 dimensi gitu. Kalau yang ini kolasenya menggunakan kancing, kalau yang tadi menggunakan kertas krep.
Nah, ini bahannya apa aja? Nih ada lem, aneka kancing, sketsa gambar, dan krayon ya. Ini contoh dari sebuah karya kolase. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah ini lihat cerita peraturan. Nah, PPKN lagi nih, Nak, nih ya. Nih, amati gambar di bawah ini, beri gambar senyum pada gambar aturan yang baik ketika beraktivitas. Ceritakan pada teman kelompokmu. Yuk kita kasih tanda senyum yuk pada gambar yang sesuai dengan aturan. Nah, ini bermainnya tertib sesuai peraturan. Iya, kasih tanda senyum. Yuk sama-sama. Baik. Nah, yang kedua nih, wah, mainnya, bertengkar nih, kasih tanda senyum nggak? Nah, nggak usah ya, karena ini perilaku yang tidak baik. Nah, ini gambar ketiga, lihat. Noh, ya mamanya datang tapi tetap, cuek aja, nonton TV. Nah, baik nggak? Nah, tidak baik, jadi tidak diberi tanda senyum. Nah, ini menyambut ayah pulang dari kantor. Ya, beri tanda senyum tidak? Iya, pintar, beri tanda senyum di sini. Oke, baik, sudah semua. Nah, kalau sudah yuk kita lanjutkan ya. Ini kita lanjutkan saja. Lihat ke pembelajaran 5 ya. Halaman 109 ya. Kita mau menyusun gambar menjadi suatu cerita. Nih, yuk kita urutkan yuk. Mana sih nih gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat menurutmu? Oke, yuk. Yang mana? Nah, ini dibersihkan dulu ya. Tuh, dibersihkan dulu satu. Kemudian setelah dibersihkan, iya, diisi dengan air. Nah, setelah itu, ikannya diberi makan. Nah, yang keempat mana? Nih ya, tuh ikannya jadi segar karena akuariumnya sudah dibersihkan, kemudian sudah diganti dengan air yang bersih dan diberi makan ikannya. Oke, nah itu menyusun gambar menjadi gambarnya berurutan. Oke, baik, sudah diberi nomor. Itu di halaman 109 ya. Oke. Nah, ini yuk membandingkan bilangan di halaman 110 ya, membandingkan bilangan. Di akuarium, salmon memiliki 21 ekor maskoki dan 14 ekor ikan gapi. Nah, jenis ikan yang paling banyak dimiliki salmon apa menurutmu? Nih, ikan maskoki 21, ikan gapi 14 ekor. Nah, jadi jenis ikan apa yang paling banyak? Iya nih, maskoki. Tulis di sini, Nak. Maskoki. Iya, maaf ya, tulisannya jelek nih, karena pakai apa? Pakai kursor. Pakai mouse, sorry. Kalau kamu pakai pensil dan buku di rumah harus bagus ya, rapih gitu. Nah, lihat nih, 21 lebih dari 14 ya, karena 21 lebih banyak dari 14. Nah, 21 lebih dari nih tandanya, Nak. Tuh, 14 nih. Jadi kalau lebih dari tandanya seperti ini. Ya, 21 lebih dari 14. Nah, 14 kurang dari 21, kan kurang dari, bagaimana tanda kurang dari? Tuh, seperti ini. Ya, jadi kalau lebih dari begini, kalau kurang dari seperti ini. Tuh ya, jangan sampai tertukar. Sekarang kita coba nih, ya. Beri tanda seperti ini. Nah, untuk lebih dari, ya, kalau kurang dari seperti ini. Yuk, 19 lebih dari 13 atau 19 kurang dari 13. Lebih dari ya. Bagaimana lebih dari? Nah, kalau lebih dari
Oke, sudah. Baik, sekarang 24. 24 dan 29. 24 lebih dari 29 atau 24 kurang dari 29? Pinter, kurang dari, begini ya. Oke, baik, sekarang yang terakhir. 26 lebih dari 25 atau 26 kurang dari 25? Iya, lebih dari ya. Tuh, seperti itu. Oke, jangan sampai tertukar. Nah, kalau misalkan nih ada 27. Oke, dengan 30. Nah, tandanya bagaimana? Bagaimana, Nak? 27 kurang dari 30 atau 27 lebih dari 30? Kurang dari ya, berarti tandanya tuh seperti ini. Oke, baik, ada pertanyaan tidak, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik, ya. Oke, nah, buat rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia tentang membuat kalimat dan menyusun kata menjadi menyusun huruf menjadi sebuah kata ya. Kemudian sudah belajar tentang aturan di muatan, PPKN, membuat kolase di muatan SBDP dan, mengurutkan bilangan dan membandingkan-bandingan di tematik muatan matematika. Baik, ada pertanyaan tidak? Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ya ke Mutia ya. Oke, Nak, untuk tugasnya nanti Mutia beritahu di grup ya, tugasnya apa aja hari ini. Oke, baik, Mutia rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Yuk sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.